Sudah sampai pembahasan kita pada hukum gravitasi Newton. Nah, tentunya mari coba kita lihat ilustrasi gambar di bawah ini. Oke ya, apa yang Anda bisa pikirkan? Ya, apa yang bisa dipikirkan dari gambar yang ada di bawah ini kira-kira? Ya, oh ini ada buah ya, loh buahnya jatuh, nah gitu, buahnya kok jatuh, nah, arahnya lurus gitu ya, arahnya lurus ke bawah gitu, kok enggak nyamping atau kemana gitu. Nah tentunya ini sebuah ilustrasi yang menggambarkan bahwa benda-benda yang ada di atas permukaan bumi ini selalu ditarik ke bawah ya. Benda-benda yang berada di atas permukaan bumi ini selalu ditarik ke bawah yang arahnya lurus gitu ya, arahnya lurus ke bawah gitu. Nah, apa penyebabnya atau siapa yang menarik benda ini sehingga dia ke bawah arah geraknya gitu? Nah, tidak lain adalah gravitasi. Nah, jadi pembahasan dari gravitasi diawali dari peristiwa ini, ya gitu ya. Tentunya kalau ini ada benda ya, benda ini, jadi buah ini kita umpamakan adalah sebuah benda gitu ya. Kemudian bumi itu ada di bawah gitu, ya buminya ada di bawah sana. Maka antara benda dan bumi, ya, antara benda dan bumi ini ada semacam gaya gitu. Nah, ada gaya yang bekerja pada benda ini sehingga bendanya jatuh gitu. Nah, apa gaya itu? Nah, tidak lain adalah gaya gravitasi gitu. Nah, oleh Newton bahwa rumusan hukum gravitasi itu awalnya hanya seperti ini ya. Awalnya bahwa gaya gravitasi, bahwa F ya, gaya gravitasi itu sebanding dengan 1/r kuadrat ya. Awalnya seperti ini, bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda ya, itu besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya gitu, kuadrat jaraknya. Dan selanjutnya ada pernyataan dari Newton juga bahwa gaya ini nantinya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda ya, massa masing-masing benda. Kalau misalkan ini M kecil, kemudian ada massa bumi di bawah sana, berarti ada M besar dan M kecil. Maka nanti di sini akan ditambahkan ada massa bumi gitu ya, dan ada massa benda. Nah, sehingga rumusan gaya gravitasi Newton ya, F itu sebanding ya, besarnya gaya gravitasi Newton itu sebanding dengan massa masing-masing benda, yaitu M besar dan M kecil, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah gitu. Nah ini masih sebanding. Nah sebanding ini nanti akan bisa kita akan bisa kita rubah di sini, tandanya menjadi sama dengan ini. Sebanding ini akan bisa kita rubah menjadi sama dengan kalau ada sebuah konstanta. Nah gitu, konstanta itu jadi kita tulis ulang, ini ada M besar, M kecil, kita bagi dengan kuadrat jaraknya. Nah gitu, dan ini adalah sebuah konstanta. Nah, konstanta pembanding itu tidak lain adalah konstanta gravitasi universal. Nah, inilah rumusan hukum gravitasi Newton ya, dengan F ya, F itu adalah gaya gaya gravitasi. Satuannya adalah Newton. Ada M besar dan M kecil ya, ini adalah massa masing-masing ya, massa masing-masing benda. Satuannya adalah kilogram gitu. Kemudian ada R ya, R ini adalah jarak, jarak antara kedua benda, antara
kedua benda. Nah gitu, jarak antara kedua benda ini satuannya adalah meter ya. Kemudian G ya, G ini adalah konstanta gravitasi universal ya, konstanta gravitasi universal. Nah ini besarnya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 ya. Oke, satuannya adalah Newton meter kuadrat ya per kilogram kuadrat. Nah gitu. Nah ini adalah rumusan tentang hukum gravitasi Newton. Nah, ada di sini ya, hukum gravitasi Newton. Nah pada akhirnya hukum gravitasi Newton ini nantinya dipakai untuk perhitungan benda-benda ya, perhitungan benda-benda langit gitu, antara matahari dengan bumi, bumi dengan bulan, dan yang lain-lainnya seperti itu ya. Nah contoh konkretnya seperti ini. Jadi contoh ya, ini contohnya. Oke. Nah contohnya seperti ini. Ini ada benda. Oke, ada benda. Ini mempunyai massa sebesar M1, M besar aja ya, M besar. Kemudian ada benda yang kedua, nah, gitu, massanya adalah M kecil, gitu. Nah, antara M1 dan M2, ya, antara M1 dan M2 ini dipisahkan, ya, dipisahkan oleh jarak sebesar R. Nah, gitu. Hati-hati. Karena untuk tinjauan hukum gravitasi Newton ini adalah benda-benda pada ukuran yang relatif besar gitu ya, benda-benda yang ukurannya relatif besar, maka nanti jari-jari benda ini ya, jari-jari benda ini, jari-jari M besar dan di sini adalah jari-jari M kecil, itu akan diperhitungkan ya, jari-jarinya akan diperhitungkan, sehingga harus benar-benar hati-hati ya, harus benar-benar hati-hati dalam perhitungan nanti. Nah di situ sekali lagi ini dipastikan ada jari-jari, ada jari-jari benda, jari-jari M1 dan itu ada jari-jari M2 gitu, ada jari-jarinya. Nah jarak di antara kedua buah benda ini kita misalkan sebagai R. Nah gitu, sebagai R. Nah seperti yang dikatakan oleh Newton bahwa kedua benda ini nanti akan saling akan saling tarik gitu ya, akan saling tarik dengan yang ini. Oke, yang ini ke sana, ini kita beri nama F, gaya yang ditimbulkan oleh M besar terhadap M kecil. Nah gitu, F M besar M kecil, sementara dari yang sebelah sana ada gaya arahnya berlawanan ke situ. Ini kita beri nama F M kecil M besar. Nah gitu, gaya yang dimiliki oleh M kecil akibat adanya M besar gitu. Nah besarnya Fm besar M kecil ini yang ada di kiri dan kanan ini, oke, beri tanda ya, ini sama. Berarti apa? F M besar M kecil itu akan sama dengan F M kecil M besar. Nah gitu. Nah berapa besarnya? Besarnya gaya yang timbul di antara dua buah benda ini akan bisa kita tuliskan F ya M besar M kecil sama dengan G besar ya, ada M besar M kecil dibagi dengan kuadrat jaraknya. Nah gitu. Jadi ini untuk dua buah benda yang segaris gitu ya, untuk dua buah benda yang segaris. Nah bagaimana kalau misalkan untuk gaya-gaya yang tidak segaris? Nah gitu ya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, demikian untuk pengantar hukum gravitasi Newton. Selamat belajar, semoga sukses.